teman-teman, kali ini saya akan share data pribadi bocor, hati-hati didaftarkan pinjol. Nah, kali ini saya akan share video yang sangat viral baru-baru ini tentang data pribadi kita. Server data pribadi di Kemeninfo telah resmi kena virus ransomware, dan ini sudah dikonfirmasi ya teman, jadi positif. Sekarang data pribadi kita sudah dijual belikan di pasar bebas oleh hacker ya teman. Dan hacker ini meminta tebusan sebesar 171 miliar, dan itu kalau tidak dibayar maka data pribadi kita tidak akan dikembalikan dan langsung dijual di pasar bebas. Nah, di video kali ini saya akan bahas dampaknya buat kita apa, terutama untuk yang suka pinjaman online. Jadi teman-teman mohon simak video sampai habis ya. Nah, data pribadi itu data yang sangat sensitif ya teman, itu menyangkut tentang foto kita, tentang alamat kita, tentang sesuatu hal yang kita punya ya teman. Jadi itu sangat sensitif sekali, ada kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Nah, yang pertama, data kita akan bisa didaftarkan pinjaman online oleh orang atau pihak tertentu. Nah, ini menjadi salah satu pukulan telak bagi kita karena tahu-tahu kita disuruh bayar padahal kita tidak melakukan yang namanya pendaftaran pinjaman. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya teman. Jadi data ini sangat penting sekali, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Dan kalau sudah sampai kita didaftarkan pinjol, kita otomatis punya tanggung jawab untuk membayar, dan ini membebani kita walaupun kita tidak pernah mendaftar atau mengajukan pinjaman di pinjaman online. Jadi ini sangat berbahaya sekali, jangan sampai ke depan ada informasi-informasi orang-orang yang tidak daftar pinjol tapi suruh membayar. Negara harus bertanggung jawab tentang ini ya teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, data kita bisa digunakan untuk tindak kejahatan, misalnya nih penipuan atas nama kita. Nah, ini tahu-tahu kita dituduh menipu atau menggelapkan sejumlah barang di suatu tempat melalui data kita ya teman. Jadi kita tidak punya yang namanya kekuasaan atau otoritas tentang data pribadi kita, tahu-tahu kita disuruh tanggung jawab, misalnya nih membobol ATM atau yang lainnya, itu pakai data kita. Jadi ini sangat berbahaya sekali, jangan sampai kita terlibat masalah ini. Dan mungkin ke depan akan ada solusi-solusi dari pemerintah tentang masalah ini, atau menyewa pihak ketiga untuk membereskan masalah ini atau bagaimana. Karena kalau dari isunya ini coba pakai Windows Defender, jadi ini sangat amat lemah sekali ya teman. Sekelas negara kok masih pakai yang namanya Windows Defender. Itu untuk kalangan bawah saja tidak pakai teman, biasanya pakai Avast atau antivirus yang lebih premium dari Windows Defender. Windows Defender kan cuma aplikasi yang ada di Windows ya, jadi gratis, tidak perlu berbayar. Dan ini sangat amat menjatuhkan martabat kita di dunia internasional, karena ini menunjukkan kebodohan kita sebagai negara ya teman. Jadi tidak menyewa ahli-ahli IT yang lebih berkompeten dalam menanggapi ini, malah cuma membayar atau menggaji karyawan IT yang sudah tua-tua dan tidak punya pengalaman tentang pencegahan virus ini, dan juga tidak melakukan backup. Nah, ini sangat fatal sekali, karena untuk backup itu sangat penting sekali. Kalau umpamanya ada backup, tidak perlu lagi kita disuruh untuk yang namanya daftar-daftar lagi seperti yang lalu-lalu ya teman. Kalau ada backup, tapi ini nggak ada backup, jadi otomatis data kita sudah disadap, sudah diretas dan dijual belikan ke pasar bebas. Jadi ini menjadi pukulan telak bagi kita. Nah, ke depan saya harap pemerintah lebih fokus, lebih yang namanya konsentrasi, dan cari orang-orang yang berpengalaman dalam IT untuk menanggapi ini, dan jangan sampai data pribadi kita bisa lolos semudah ini ya teman. Biasanya mungkin karena Windows Defender-nya dinonaktifkan. Ini menjadi kesalahan besar buat negara, dan kita harus yang namanya mendukung gerakan perubahan ini. Menterinya dicopot, ganti yang baru yang lebih berkompeten seperti itu, dan lakukan upaya-upaya pencegahan ya teman. Ini sudah 1 minggu lebih, jadi mungkin sudah terjual di pasar bebas data pribadi kita. Dan saja video singkat dari saya tentang data pribadi bocor, hati-hati didaftarkan pinjol. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupan lebih baik.